Saudara sekalian, salah satu permainan yang menarik di seluruh dunia adalah permainan memasang parcel. Ada yang sederhana, ada yang sangat-sangat rumit. Kesulitan akan besar ketika kita memasang parcel apabila kita tidak melihat sebuah gambar yang besar dari karya seni itu. Saudara sekalian, salah satu cara yang efektif untuk mengatasi rasa stres yang kita alami di dalam hidup ini adalah dengan cara meninjau gambar besar dari kehidupan kita masing-masing. Ada orang berkata, jika berdiri di bawah pohon, maka kita hanya akan melihat pepohonan saja. Tetapi naiklah ke atas gunung, maka kita akan melihat hamparan hutan yang sangat-sangat luas. Ini benar, saudara sekalian. Saat kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang tepat, maka kita akan melihat dan memahami sesuatu dengan lebih tepat lagi. Allah kita adalah perancang yang terhebat dan tidak ada bandingannya, saudara sekalian. Dia menciptakan setiap orang dengan sangat-sangat istimewa. Tidak ada dua orang di dunia ini yang secara absolut identik satu sama lain. Kita manusia tidaklah sama seperti boneka mannequin buatan pabrik. Tuhan menandai tiap orang dengan sidik jari yang berbeda-beda. Dan masih banyak lagi identitas yang Tuhan taruh di dalam tiap pribadi yang berbeda satu sama lain. Nah, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 tadi, dengan tegas dikatakan bahwa Tuhan membuat rancangan-rancangan bagi umatnya. Dia bukan hanya menjadi perancang. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apa itu rancangan Tuhan? Apakah itu berarti bahwa kehidupan setiap orang telah ada garis tangannya dan tidak bisa diubah lagi? Kekristenan tidak mengenal adanya fatalisme ataupun takdir sebagaimana yang diajarkan oleh agama-agama lain. Fatalisme atau takdir itu saya gambarkan ibarat sebuah kereta api yang harus berjalan pada rel yang telah ditentukan. Masinis sama sekali tidak mempunyai pilihan lain. Keluar dari jalur berarti musibah. Dan di dalam fatalisme, musibah itu pun sudah ditentukan. Sementara itu, makna rancangan Tuhan, saya menggambarkannya menurut versi saya, menurut pemahaman saya, adalah di mana Tuhan membuat sebuah perencanaan perjalanan untuk seseorang dengan tujuan yang jelas. Tetapi Tuhan tidak menentukan jalan-jalan mana yang harus dilalui oleh orang itu. Jadi ada banyak jalan, ada banyak cara yang bisa ditempuh. Masing-masing ada baik, ada buruknya. Seseorang diberi kebebasan untuk menentukan jalan yang terbaik, dan salah memilih jalan ada resikonya. Nah, kontras dengan fatalisme, orang yang berjalan di dalam rancangan Allah adalah seperti seseorang yang mengendarai mobil di jalan raya. Si pengendara bebas untuk memilih jalur yang dia kendaki. Mau jalur lambat, jalur cepat, mau lewat jalan pintas, jalan melingkar, jalan baru, jalan lama, jalan alternatif, jalan arteri, atau jalan tol. Silakan dia pilih. Nah, ada kalanya si pengendara akan bertemu dengan jalan yang lurus dan rata. Tapi ada kalanya dia bertemu dengan jalan yang berlubang-lubang, tanjakan yang tinggi, turunan yang menukik.
tikungan yang tajam dan yang berbahaya. Saudara sekalian, di dalam konsep ini, yang menjadi goal bukanlah semata-mata terletak pada akhir dari perjalanan itu. Apakah itu happy ataupun sad ending. Bukan itu semata-mata. Nah, goal dari perjalanan itu ada di sepanjang perjalanan itu. Di mana seseorang akan meraih berbagai keuntungan. Karena di sanalah dia diinsafkan. Di sanalah dia dilembutkan. Di sanalah dia dikuatkan. Di sanalah dia didorong, diinspirasi, diasah, dipoles, dibentuk, diubahkan, dibina, diperkaya, dan didewasakan. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan apabila seseorang berjalan dengan setia sampai akhir tujuan, ada kalanya Tuhan menyiapkan sebuah bonus yang sangat-sangat indah. Tetapi satu hal yang harus kita sadari bahwa meskipun Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan umatnya, tidak berarti bahwa semua orang berjalan di dalam rencana Tuhan. Ada orang berjalan di luar rancangan Allah. Ini bergantung pada ketaatan dan pilihan-pilihan yang kita ambil. Seumpama Yunus yang memilih pergi ke Tarsis, padahal Tuhan memanggilnya ke Niniwe. Ini bukan soal Tuhan berkuasa atau tidak berkuasa, tetapi lebih bermakna seseorang yang melaksanakan atau tidak melaksanakan rencana Allah. Saya percaya bahwa rencana Allah pasti akan terlaksana. Ayub pasal 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya yakin itu, saudara. Akan tetapi dalam Alkitab ada sejumlah orang yang tidak berhasil meraih rencana Allah. Adam dan Hawa memutuskan untuk makan buah terlarang itu di Taman Eden. Jelas kejadian itu bukanlah sudah ditentukan dan juga bukan menjadi rencana Allah di mana mereka harus makan buah itu. Kalau itu sudah menjadi rencana Allah, maka Adam dan Hawa tidak berdosa sebab mereka hanya menjalankan program Allah. Di dalam hal ini, Adam tidak berjalan di dalam rencana Allah. Contoh kedua adalah pada saat Tuhan bermaksud membebaskan Israel dari perbudakan, Dia menjanjikan pada umat Israel bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu dan susu, tanah leluhur mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka harus berjalan selama 40 tahun di padang belantara. Perjalanan itu seharusnya bisa ditempuh dengan beberapa hari saja, tapi harus memakan waktu begitu panjang. Itu bukan rencana Allah. Dan akhirnya, saudara, satu generasi semuanya binasa di padang gurun, termasuk sang pemimpin Nabi besar Musa yang hanya bisa melihat tanah perjanjian dari atas gunung Nebo. Jelas, jutaan orang mati di padang gurun. Itu bukan rencana Allah. Di dalam kasus ini, generasi yang keluar dari Mesir, tidak satu pun yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak merusak rencana Allah secara keseluruhan. Tapi mereka tidak berhasil meraih rencana Allah itu. Saya yakin tokoh perjanjian lama, Yusuf, seandainya dia gagal menjadi pejabat di Mesir, Tuhan tetap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan rencananya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Seperti yang kemudian dilakukan oleh Yusuf. Di dalam kasus keluaran, rencana Allah tetap terlaksana, saudara sekalian. Mengapa? Karena pada akhirnya umat Allah
masuk ke dalam tanah perjanjian. Walaupun generasi pertama binasa semua. Bercermin dari kasus-kasus itu, kita harus belajar satu hal. Tidak boleh memilih jalan di luar rencana Allah. Saudara, karena jalan kita tidak seperti rel kereta api, kita harus membuat perencanaan atas kehidupan kita masing-masing agar perjalanan kita menjadi berhasil. Itu sebabnya Benjamin Franklin berkata, "If you fail to plan, you are planning to fail." Jika Anda gagal membuat perencanaan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Sekarang muncul pertanyaan sangat penting dalam benak kita. Mengapa sangat penting mengimani bahwa Tuhan mempunyai rancangan atas kehidupan kita? Coba saudara bayangkan sebuah peristiwa rekan saya seperti ini. Ada dua grup pria, masing-masing berjumlah 10 orang. Mereka semua direkrut untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sangat-sangat berat, yaitu memecahkan batu-batu. Kepada kelompok pertama, diberitahukan bahwa jika mereka dengan setia dan bekerja dengan keras, maka mereka akan mendapatkan upah yang besar, dan di akhir misi, mereka akan mendapatkan bonus yang besar. Sedangkan kelompok kedua hanya diberikan tugas, tidak diberitahukan untuk apa mereka memecahkan batu, apa yang mereka akan peroleh. Sama sekali mereka tidak mendapatkan informasi seperti itu. Nah, setelah sekian lama memecahkan batu-batu, kira-kira kelompok mana yang pada akhirnya kehilangan motivasi untuk memecahkan batu? Nah, selama memecahkan batu-batu, kelompok mana yang paling menderita? Jawaban untuk dua pertanyaan pertama adalah kelompok kedua. Nah, bagaimana sikap masing-masing orang terhadap orang yang memberikan instruksi untuk memecahkan batu? Kelompok pertama akan menghormati bos yang memberikan instruksi, yang akan memberikan bonus dan upah. Sedangkan kelompok kedua akan menganggap bos yang memberikan perintah adalah seorang lalim yang memaksa mereka bekerja tanpa tujuan yang jelas. Itulah jawaban atas pertanyaan, mengapa meyakini tentang rancangan Tuhan itu penting, saudara sekalian. Tadi saya sudah mengatakan, kita harus mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi saudara sekalian, sebaik apapun kita mempersiapkan hidup kita, tetap saja ada hal-hal tertentu yang ada di luar jangkauan dan rencana kita. Ada sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita. Selain itu, ada kalanya Tuhan menuntun kita melewati lembah yang kelam, yang sulit untuk dilalui. Terkadang juga Dia mengizinkan orang-orang yang jahat menghadang perjalanan kita. Seperti Yusuf yang dibuli, yang dibuat sengsara di masa mudanya. Kira-kira seperti itu perjalanan hidup kita. Nah, di saat-saat seperti itu, hidup kita akan penuh dengan ketegangan dan stres yang pada akhirnya justru akan membuat hidup kita semakin tidak berkualitas. Di saat-saat seperti itulah kita perlu mengingat beberapa hal. Tuhan mempunyai program atas hidup kita. Tuhan berkuasa mengubah kondisi yang terburuk menjadi suatu batu lompatan untuk mencapai, untuk sampai pada tujuan dan rancangan ilahi. Seperti mata Tuhan, hal-hal yang nampaknya buruk justru bisa direka oleh Tuhan menjadi indah pada akhirnya. Yang ketiga adalah ingat baik-baik bahwa Tuhan bisa membuat sebuah jalan dikala kita menemukan jalan buntu. Dengan ajaib Dia bisa membentangkan jalan dengan cara
membelah laut. Kesadaran bahwa di dalam rancangan Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan, akan membuat kita merasa lega dan rela untuk menanggungnya. Normalnya kita tidak akan mengizinkan orang-orang menjamah tubuh kita dengan sembarangan, bukan? Akan tetapi, saudara, saat kita pergi berobat ke dokter, mengapa kita mengizinkan dokter melihat, bukan hanya melihat, meraba bagian dari tubuh kita? Bahkan dalam kasus tertentu, kita mengizinkan dokter mengambil pisau, memotong bagian tubuh kita. Seorang pria yang sangat cemburu sekalipun pasti akan mengizinkan istrinya dipegang-pegang, bahkan dirogoh-rogoh ketika kontrol ke dokter kandungan. Mengapa ia membiarkan dokter berbuat demikian? Alasannya jelas. Karena ia tahu bahwa itu adalah sebuah proses yang harus dilalui kalau ingin mendapatkan terapi dan penyembuhan. Begitulah saat kita menghadapi jalan yang terjal. Saudara sekalian, kita akan tetap enjoy. Sebab kita yakin bahwa di mata Tuhan itu semua adalah baik. Benar saudara, setelah memasuki umur 50 tahun lebih, saya semakin sadar mengapa Tuhan mengizinkan kami dulu mengalami berbagai kesulitan. Di masa kecil, mengalami kekurangan, mengalami kemiskinan, dan juga mengalami kegagalan. Mengerti sekarang mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Ketika seseorang tidak memiliki ataupun kehilangan keyakinan tentang rancangan Allah, paling tidak ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada orang itu. Yang pertama, orang itu akan gagal mengenal Tuhan dan juga akan mengalami kepahitan karena itu. Naomi betul-betul tidak melihat gambar besar dari seluruh perjalanan hidupnya dan termasuk keluarganya. Itu sebabnya dia mengeluh ketika orang-orang di Yerusalem memanggilnya Naomi. Dia berkata dengan keras, "Jangan sebut aku Naomi lagi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak kepahitan kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi?" Naomi artinya manis. "Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Jelas, Naomi gagal memahami siapa Allah di dalam hidupnya. Jelas dia mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Ia merasa Tuhan tidak peduli kepadanya. Ia bahkan merasa Tuhan itu begitu jahat di dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak melakukan apa-apa ketika dia menghadapi begitu banyak kesulitan. Dia pergi dalam kekayaan dan pulang di dalam kemiskinan yang hebat. Saudara, seandainya Naomi tahu bahwa sekitar 125 tahun setelah penderitaannya akan lahir seorang anak yang kemudian menjadi raja yang terbesar di dalam sejarah Israel, yaitu Raja Daud. Saudara harus tahu, menantu Naomi yaitu Ruth yang bersikeras mengikuti Naomi masuk ke dalam tanah perjanjian, itu adalah nenek moyang Raja Daud. Seandainya Naomi tahu itu, dia tidak akan kepahitan. Dia akan mengerti mengapa Tuhan mengizinkan dia menderita. Seandainya Naomi tahu, berabad-abad kemudian, dari seorang perempuan Moab yang dia bawa masuk dalam tanah perjanjian, dari situ akan lahir bukan hanya Raja Daud, tetapi Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Maka Naomi akan bersukacita atas karya Tuhan
di dalam hidupnya. Dia tidak akan mengalami kepahitan sekalipun 10 tahun dia menderita. Kemungkinan yang kedua adalah seseorang akan mengalami stres yang besar. Nah, kunci untuk bisa menghadapi hidup ini dengan ringan dan bisa mengurangi bahkan membuang jauh stres di saat menghadapi kesulitan adalah memiliki keyakinan tentang rancangan Tuhan, disertai dengan sebuah keyakinan bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan. Dan semua itu tidak akan dimiliki terhadap orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin dengan rencana Tuhan. Dia tidak lagi menyadari dan dia tidak tahu arti penting sebuah proses yang Tuhan kerjakan. Lagi pula saudara, di saat mengalami penderitaan, ketika seseorang kecewa kepada Tuhan, maka penderitaannya, maka stres yang dia alami akan berkali-kali lipat. Mengapa demikian? Karena ada perasaan Tuhan tidak peduli. Ada perasaan Tuhan tidak maha kuasa. Ada pikiran bahwa Tuhan tidak sanggup menolong. Ataupun Tuhan tidak bersedia menolong. Sebaliknya, saudara sekalian, keyakinan tentang adanya rancangan Tuhan akan membuat seseorang menjalani hidup ini dengan lebih positif, lebih tabah, lebih kuat, dan tentu saja setia. Karena ia tahu bahwa setiap persoalan yang terjadi ada kontrol Tuhan, ada pengawasan Tuhan di balik itu. Kemungkinan ketiga, orang itu mempunyai potensi untuk menyerah sangat-sangat besar. Seperti dalam perumpamaan pemecah batu tadi. Di dalam sejarah misi gereja, ada sejumlah misionaris yang akhirnya gagal, mengalami kepahitan, dan marah kepada Tuhan. Mereka stres bukan main. Kepahitan, meninggalkan ladang misi, bahkan ada yang menjadi skeptis. Tetapi lebih banyak lagi misionaris yang terus bertahan di dalam berbagai kesulitan dan penganiayaan. Mengapa? Karena mereka yakini kehadiran mereka adalah dalam rangka menggenapi rencana Allah. Bahkan misionaris yang tewas dibunuh sekalipun, sebagian kasus di mana keluarganya kembali lagi ke sana untuk menggenapi rencana Allah. Yesus Kristus di Taman Getsemani mengalami tekanan batin yang luar biasa. Dia punya pilihan untuk menyerah, tapi mengingat rencana agung Allah untuk menyelamatkan manusia melalui kematian dirinya di atas kayu salib, Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, saudara sekalian, saat ini ketika kita sedang menjalankan kehidupan ini, terutama ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup, kita tidak bisa melihat gambar besar secara utuh. Masalahnya adalah kita hanya bisa melihat apa yang telah kita lewati dan yang sedang kita jalani. Itu yang bisa kita lihat. Kita tidak punya mata untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi. Gambar besarnya kadang-kadang belum terlihat dengan jelas, masih samar-samar. Oh, alangkah indahnya jika kita bisa melihat gambar besar itu dari saat ini juga. Disinilah tantangannya bagi kita untuk beriman. Seperti kata Paulus, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata orang, saudara sekalian, lampu mobil kita tidak bisa menyorot kota yang jauh yang kita akan tuju. Pemikiran yang sangat brilian. Kalau kita bermaksud pergi ke kota Surabaya, tentu saja lampu mobil kita tidak bisa menyorot kota Surabaya dari Jakarta. Nah, orang itu mengatakan, ikutilah sorot lampu dari mobil itu. Maka pada akhirnya kita akan sampai ke kota tujuan. Saudara sekalian, indahnya rancangan Tuhan di balik sebuah peristiwa
bukan hanya dilihat di bagian akhir dari peristiwa itu, yang berakhir dengan happy ataupun sad ending, melainkan dari sepanjang perjalanan itu. Disitulah letak dari goal rancangan itu. Saat kita melakukan perjalanan hiking, mendaki gunung, seringkali kita mengeluh karena lelah, penat, mau pingsan rasanya, haus, lapar. Terkadang bisa muncul perasaan menyesal karena telah ambil bagian di dalam perjalanan itu. Dan banyak orang juga kemudian berbalik arah dan pulang. Kita tidak sabar ingin secepatnya sampai ke atas puncak gunung agar bisa melihat pemandangan alam yang indah. Perjalanan itu akhirnya menjadi sesuatu yang disesali, menjadi beban yang berat, menimbulkan stres yang berat. Mengapa, saudara? Karena kita hanya berfokus kepada janji bahwa di atas gunung ada pemandangan alam yang dahsyat. Kita tidak menyadari bahwa justru di sepanjang perjalanan itu kita bisa meraih begitu banyak manfaat. Kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, udara yang bersih, kebugaran jiwa kita, dan masih banyak lagi. Itu kita tidak sadari, kita telah mendapatkan itu. Kita hanya fokus dengan lelah dan capek yang ditimbulkan oleh perjalanan itu. Seorang mahasiswa akan mengalami stres dan kelelahan bukan main selama 4 tahun mengikuti kuliah, membuat tugas demi tugas, dan mengikuti ujian demi ujian. Di saat seperti itu, yang diharapkan oleh mahasiswa itu adalah cepat selesai, diwisuda, dan mendapatkan sepotong kertas ijazah. Saudara sekalian, sebetulnya tujuan akhir dari perkuliahan bukanlah wisuda, bukan sekedar untuk mendapatkan sepotong kertas ijazah. Yang kita harapkan dari proses belajar selama bertahun-tahun itu adalah meraih ilmu, meraih keterampilan, mempunyai wawasan berpikir yang luas, dididik untuk berperilaku, berkata-kata sebagai orang-orang yang terdidik, mempunyai pendidikan yang tinggi. Wisuda hanyalah sebuah bonus, sebuah hadiah yang diberikan sebagai tanda ia telah meraih begitu banyak pencapaian di dalam perkuliahan. Apalah arti ijazah jika si sarjana itu tidak memperoleh apapun selama 4-5 tahun di dalam perkuliahannya. Karena itu mahasiswa yang menyadari arti penting dari penggemblengan ini pasti akan lebih siap menghadapi proses ini, lebih tabah dan lebih setia menghadapi proses ini. Saudara sekalian, perjalanan ini terkadang memang melelahkan, membuat stres. Tapi ingat, ada gambar besar dari kehidupan kita. Jangan menyerah. Hal yang terpenting dari perjalanan ini bukanlah akhir dari perjalanan itu, tapi di tengah perjalanan inilah kita diberkati dengan berkat-berkat yang istimewa. Semoga setelah kita melewati berbagai kesulitan, Tuhan menyiapkan bonus istimewa bagi kita. Tuhan berkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami baca, yang kami renungkan pada hari ini. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau mempunyai rencana atas kehidupan kami. Dan buatlah kami selalu berjalan di dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Ketika kami diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman, ingatkan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami.
Ingatkan kami bahwa ada proses yang sedang kami lalui. Mampukan kami meraih berkat-berkat rohani di dalam setiap persoalan yang kami alami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dengarkan doa kami. Kami memohon di Kristus Tuhan. Amin.